Langit mendung menggantung rendah di atas Jakarta, seolah menandakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar cuaca buruk. Di dalam sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Dimas duduk termenung di hadapan secangkir kopi yang dingin. Berita di layar televisi terus memutar peringatan ekonomi yang tak asing di telinganya. Harga beras dan minyak kembali naik, rupiah terdepresiasi terhadap dolar, dan inflasi tak terkendali. Suara Ayu, istrinya, membuyarkan lamunan Dimas. "Mas, persediaan beras tinggal sedikit. Kalau bisa, kita belanja hari ini sebelum harga naik lagi." Dimas hanya mengangguk pelan. Sejak pemutusan hubungan kerja 3 bulan yang lalu, dia mencoba bertahan dengan pekerjaan serabutan. Tapi pendapatan yang didapat tak pernah cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga. Hari-hari terasa lebih panjang, seolah ada awan hitam yang selalu membayangi kehidupan mereka. Kabar tentang kemungkinan krisis ekonomi yang semakin memburuk mengingatkannya pada cerita-cerita yang sering ia dengar dari ayahnya tentang tahun 1998. Dulu, ayahnya pernah bercerita bagaimana semua harga melambung, bagaimana antrian minyak goreng mengular di pasar, dan bagaimana banyak keluarga, termasuk keluarganya, tak tahu apa yang akan terjadi esok hari. "Masa itu berat sekali, Dimas," kata ayahnya kala itu. "Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, tidak tahu dari mana lagi uang untuk makan besok. Demonstrasi di mana-mana. Negeri ini seperti berada di tepi jurang." Sekarang bayangan itu seakan mengintai lagi. Di kantong celananya, Dimas meremas-remas uang yang baru saja diterimanya dari pekerjaan kecil memasang atap rumah tetangga. Uang itu tak banyak, tapi cukup untuk membeli sekarung beras. Namun besok, lusa, minggu depan, dia tak yakin apakah uang itu masih akan cukup. Dimas menarik napas panjang. "Baik, kita belanja sekarang," jawabnya pada Ayu. Ia meraih jaket lusuh yang menggantung di dinding, lalu menggandeng tangan putranya Adit yang masih berusia 5 tahun. "Yuk, ikut ayah ke pasar." Pasar tradisional, tak jauh dari rumah mereka selalu penuh dengan kesibukan. Bau rempah, sayur mayur, dan daging segar menyeruak di antara hiruk-pikuk orang-orang yang sedang menawar. Namun hari ini, suasananya terasa lebih tegang. Pedagang berbisik-bisik, beberapa di antaranya tampak lesu. Mereka saling bertanya-tanya kapan harga akan kembali normal, tapi jawaban yang mereka dapatkan hanya anggukan kosong. Di kios beras langganan, Dimas melihat Pak Joko, penjual beras yang sudah ia kenal bertahun-tahun. Namun hari ini wajah Pak Joko tampak muram. "Pak Dimas, ini stok beras yang ada, tapi harganya naik lagi," ucap Pak Joko sambil menyodorkan karung beras. Dimas mengernyit, menatap nominal harga yang tertera. Jumlahnya hampir 2 kali lipat dari harga 2 bulan lalu. Hatinya tersentak, tapi ia tak punya pilihan lain. "Kenapa bisa naik lagi, Pak Joko?" tanya Dimas dengan nada kecewa. Pak Joko hanya bisa menggeleng, lalu berujar pelan, "Importnya semakin sulit, Mas. Rupiah makin lemah, dan persediaan dalam negeri juga kurang. Kami hanya mengikuti harga pasar." Dimas menghela napas. Ia merogoh saku dan menghitung uang yang ia punya. Ia tahu uangnya tak akan cukup untuk membeli bahan-bahan lain yang mereka butuhkan. Namun, ia tetap membayarkan uang tersebut dan mengangkat karung beras itu di pundaknya. "Terima kasih, Pak Joko," ucapnya lirih. Saat mereka hendak keluar pasar, sebuah kerumunan menarik perhatian Dimas. Sekelompok orang berkumpul, beberapa di antaranya berteriak keras sambil memegang poster-poster bertuliskan tuntutan penurunan harga bahan pokok. Dimas berhenti sejenak, melihat protes kecil itu. Tuntutan yang sama sejak puluhan tahun lalu. Penurunan harga beras, minyak, gula, semua masih terdengar sama seperti cerita ayahnya. Tidak ada yang berubah. "Ayah, kenapa mereka berteriak?" tanya Adit polos. Dimas menatap putranya lalu melihat kembali ke arah kerumunan. "Mereka meminta agar harga-harga tidak terlalu mahal, Nak, supaya kita semua bisa makan dengan cukup." Adit mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya mengerti. Tapi Dimas tahu, pada akhirnya, anak-anak seusia Aditlah yang akan mewarisi beban dari krisis yang mungkin akan datang. Generasi baru yang akan menghadapi tantangan yang tak jauh berbeda dari apa yang dihadapi orang tuanya dan kakeknya. Malam harinya, setelah makan malam sederhana dengan nasi dan sayur, Dimas duduk di teras rumahnya, memandangi bintang-bintang yang nyaris tertutup awan. Ayu duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di bahunya. "Mas, sampai kapan kita begini?" tanya Ayu lirih. Ada nada kekhawatiran di suaranya. Dimas tidak langsung menjawab. Ia tahu pertanyaan itu bukan tentang hari ini saja, melainkan tentang masa depan mereka. Ia juga khawatir seperti banyak orang di negeri ini. Tapi di tengah segala ketidakpastian, satu hal yang ia pegang erat, harapan.
Kita sudah pernah melalui masa-masa sulit sebelumnya, Yu, ucap Dimas akhirnya. Kita akan bertahan. Selalu ada jalan. Kita mungkin tak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi selama kita bersama, kita bisa melewati semuanya. Ayu terdiam, lalu menggenggam tangan suaminya lebih erat. Di tengah kesunyian malam, mereka duduk bersama, mencoba menemukan kekuatan di tengah badai yang tak mereka lihat. Tapi mereka tahu akan datang. Di langit yang mendung, ada secercah bintang yang tampak samar. Mungkin itulah harapan yang mereka butuhkan. Meski kecil, tapi tetap ada.